Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Helna Nelis MPD dan juga para mahasiswa Pendidikan Agama Islam semester 5B, yang mana insya Allah di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Hafid, nomor NIM 2012100078 dari semester 5B. Langsung saja kepada materi. Di sini mengenai tentang pengertian evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses yang mana mengukur dan menilai sebagai upaya tindak lanjut untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu proses pembelajaran, atau dapat juga diartikan sebagai penilaian atau penafsiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan peserta didik ke arah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Hasil penilaian ini dapat juga dinyatakan secara penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Nah, dengan demikian, evaluasi ini menempati posisi yang mana dalam proses pelajaran, dalam proses belajar mengajar yang sangat penting. Karena apa? Karena dengan adanya suatu evaluasi pengajaran ini, keberhasilan pengajaran tersebut dapat diketahui. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa evaluasi dalam kurikulum ini dimaksudkan sebagai suatu proses pertimbangan untuk memberi nilai dari arti terhadap suatu kurikulum tertentu. Kemudian di sini ada fungsi, peran, tujuan, dan manfaat evaluasi. Fungsi evaluasi ini ada beberapa fungsi dalam suatu kurikulum, yaitu yang pertama, evaluasi merupakan alat penting sebagai umpan balik siswa. Kemudian yang kedua itu untuk mengetahui bagaimana ketercapaian siswa dalam menguasai tujuan yang telah ditentukan. Nah, fungsi yang ketiga itu dapat memberikan suatu informasi untuk mengembangkan program kurikulum. Kemudian fungsi yang keempat itu suatu informasi dari hasil evaluasi dapat digunakan oleh siswa secara individual dalam mengambil keputusan. Nah, khususnya itu untuk menentukan masa depan sehubungan dengan bidang pekerjaan serta pengembangan karir dan masih banyak yang lainnya. Peran evaluasi ini, evaluasi dalam kurikulum sangat memegang peran penting baik dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya maupun dalam pengambilan keputusan dalam kurikulum. Nah, hasil-hasil evaluasi dalam kurikulum ini dapat juga digunakan oleh para pengembang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijakan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang dimudahkan. Hasil-hasil evaluasi kurikulum ini juga dapat digunakan oleh guru-guru, kepala sekolah, dan para pelaksana pendidikan lainnya. Dalam memahami suatu kurikulum ini sangat membantu bagi para perkembangan siswa, yang mana bisa memilih bahan pelajaran, memilih metode dan alat-alat bantu pelajaran untuk para penilai serta fasilitas-fasilitas pendidikan lainnya. Tujuan evaluasi. Dari tujuan evaluasi dalam kurikulum ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu menentukan efektivitas suatu kurikulum atau bisa disebut program pembelajaran. Kemudian yang kedua itu untuk menentukan suatu keunggulan dan kelemahan kurikulum dalam program pembelajaran tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu tujuannya itu untuk menentukan tingkat keberhasilan pencapaian hasil belajar peserta didik. Kemudian tujuan yang keempat untuk menentukan masukan untuk memperbaiki program atau kurikulum.
Kemudian yang kelima itu untuk mendeskripsikan kondisi pelaksanaan kurikulum, dan tujuan terakhir itu untuk menetapkan keterkaitan antar komponen kurikulum. Nah, kemudian yang selanjutnya ada manfaat evaluasi. Manfaat evaluasi ini pelaksanaannya dalam kurikulum memberikan kemudahan dalam menentukan keputusan untuk proses pembelajaran selanjutnya. Nah, hasil pembelajaran yang telah dilakukan akan menjadi dasar dalam menentukan metode, nah, media, serta konsep belajar yang tepat untuk peserta didik. Di sini ada jenis-jenis evaluasi dalam kurikulum. Yang pertama yaitu evaluasi reflektif, kemudian evaluasi rencana, yang ketiga evaluasi hasil, dan yang keempat, yang terakhir, evaluasi proses. Evaluasi reflektif ini memusatkan perhatiannya terutama terhadap kurikulum sebagai ide. Jenis evaluasi ini mencoba mengkaji mengenai ide yang dikembangkan dan dijadikan landasan bagi kurikulum dalam dimensi lainnya. Kemudian evaluasi ini dapat dilakukan pada waktu pertama kali suatu ide dikemukakan seseorang atau pada waktu kurikulum telah dikembangkan. Nah, persoalan evaluasi terhadap ide tidak akan pernah mengalami kehabisan bahan selama masyarakat telah berkembang dan penemuan-penemuan baru itu dalam pengetahuan terus berlangsung. Itu evaluasi rencana. Yang kedua, evaluasi rencana banyak digunakan orang ketika inovasi mulai diperkenalkan dalam pengembangan kurikulum khususnya, dan setelah teknologi pengembangan kurikulum sebagai rencana menghasilkan format-format tertentu. Nah, adapun komponen-komponen kurikulum telah banyak dikembangkan dalam dimensi kurikulum sebagai rencana. Hal ini menjadi titik fokus perhatian dalam evaluasi rencana. Yaitu evaluasi hasil. Evaluasi hasil ini merupakan evaluasi kurikulum yang paling tua. Evaluasi hasil disebut penilaian hasil belajar. Sekalipun pengertiannya sama dengan tadi evaluasi yang sebelumnya, tetapi cakupannya itu berbeda karena hasil yang dimaksud dalam evaluasi hasil adalah hasil belajarnya, bukan hasil berkenaan dengan domain pengetahuan, tetapi juga domain keterampilan dan sikap yang dituju. Nah, kemudian evaluasi hasil ini harus berhubungan erat dengan ruang lingkup dimensi tujuan yang lebih luas dari hanya sekedar pengetahuan. Yang keempat yaitu evaluasi proses. Evaluasi proses sering disebut juga dengan evaluasi implementasi kurikulum. Istilah proses digunakan untuk memperkuat pengertian kurikulum sebagai suatu proses, sesuatu yang terjadi di sekolah. Asumsi evaluasi proses adalah suatu proses banyak menentukan keberhasilan kurikulum. Jenis evaluasi ini lebih banyak mencurahkan perhatiannya terhadap dimensi kurikulum sebagai kegiatan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti kepala sekolah, guru-guru, peserta didik, sarana dan prasarana, sistem survei dan monitoring, lingkungan, orang tua, dan masih banyak yang lainnya. Dan di sini ada teknik dan informasi instrumen penelitian. Ada beberapa teknik dan alat penilaian yang dapat digunakan guru sebagai sarana untuk memperoleh informasi tentang keadaan belajar siswa. Penggunaan berbagai teknik dan alat itu harus disesuaikan dengan tujuan penilaian, waktu yang tersedia, sifat tugas yang dilakukan siswa, dan banyaknya jumlah materi pelajaran yang sudah disampaikan. Kemudian teknik penilaian adalah metode atau cara penilaian yang dapat digunakan guru untuk mendapatkan informasi mengenai keadaan belajar dan prestasi peserta didik. Teknik penilaian yang memungkinkan dan dapat dengan mudah digunakan oleh guru. Nah, ada dua antaranya, yaitu teknik tes dan juga teknik non-tes. Teknik tes itu teknik digunakan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan dengan diberikan pertanyaan kepada siswa. Nah, di dalam tes ini terbagi beberapa metode seperti tes tertulis, lisan, perbuatan, tes yang berbentuk suatu uraian atau esai, dan juga tes yang berbentuk pilihan ganda.
Nah, kemudian yang kedua yaitu teknik non-tes. Teknik non-tes ini sangat penting dalam mengevaluasi siswa pada ranah afektif dan psikomotor, berbeda dengan teknik tes yang lebih menekankan aspek kognitifnya. Nah, ada beberapa macam teknik non-tes. Yang pertama itu suatu pengamatan atau observasi, kemudian wawancara, interview, dan juga kuesioner atau yang disebut angket. Kemudian instrumen penelitian. Adapun instrumen penilaian hasil kerja dapat menggunakan daftar cek dan skala. Skala merupakan alat untuk mengukur sikap, nilai, minat, dan perhatian, dan masih banyak yang lainnya yang disusun dalam bentuk pertanyaan untuk menilai responden dan hasilnya dalam bentuk rentangan nilai dengan kriteria yang telah ditentukan. Saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.